wabarakatuh. Hai netizen, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo dari akhir Ramadan hingga perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah yang telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan bersama saya Ajeng Mawaddah. Netizen di penghujung Ramadan, masyarakat dikagetkan dengan adanya sejumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Gorontalo yang mengalami keracunan makanan. Kesibukan ambulans hilir mudik mengangkut para narapidana dilarikan ke rumah sakit terpantau kamera netizen pada 10 Mei 2021. Keracunan makanan berawal dari santapan bubur ayam saat buka puasa bersama. Menjelang sahur, kesibukan dan kepanikan terjadi. Mobil ambulans hilir mudik mengangkut para napi dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit rujukan yakni Rumah Sakit Alwi Sabu dan juga Rumah Sakit Otanaha. Alhamdulillah, saya ditangani oleh dokter spesialis di Rumah Sakit Alwi Sabu. Rekan-rekan yang sudah kembali ke lapas. Mungkin kemarin itu bubur yang kami makan itu ya agak bagus, cuma nggak tahu dia faktor apa penyebab sampai buburnya bikin faktor kita muntah di sana. Kita di sana tidak tahu semua, dokter juga belum tahu hasil Balai POM makanan itu seperti apa. Jadi kita sampai sekarang nunggu hasil dari Balai POM dan hasil lab. Kalau keracunan sesuai daftar kami yang sebenarnya itu 49. Karena kita dengar yang beredar sekarang itu ada 200. Itu tidak benar, Pak. Oh, itu tidak benar. Ya. Yang di daftar lapas itu 49. Yang 200 itu tidak benar. Hoax. Lapas katanya mereka ada makan bubur kah, tetapi tidak tahu sumber makanan itu dari mana. Cuma orang ada keluhan, begitu ada keluhan dibawa ke rumah sakit Otanaha dengan keluhan orang muntah, mual, baru diabetes air. Ada juga yang mengeluh pusing gitu. Baru di sini datang mereka itu jam 1:05. Nah, dorang di sini rata-rata semua dorang itu jumlah 19 orang itu. Tapi semua dilakukan pemeriksaan, baru diberi tindakan kayak pemasangan infus. Kalau yang ada keluhan sesak, ada juga yang sesak dipasang oksigen. Itu sana itu masih pasang oksigen di pasien. Yang sekarang yang sudah pulang berapa? Yang sudah pulang kan jumlah mereka 19, yang sudah pulang 16, yang masih tersisa observasi ada 3 orang. Belum tahu Pak, karena tadi pemeriksaan dokter terakhir, dokter cuma sampaikan tinggal tunggu saja hasil-hasil yang sudah diambil sama dokter. Jadi kalau mungkin ada yang sudah bisa pulang itu nanti dari dokter, bukan dari kita sendiri Pak. Cuma kita menyampaikan pengeluhan kita, apa yang sakit, apa yang kita sampaikan. Untuk sekarang yang diderita sudah tidak ada lagi? Ada Pak, mulai itu buang air. Karena awalnya dulu kan pusing, muntah, baru buang air besar. Cuma sekarang alhamdulillah kurang buang air besar. Sudah berapa kali ke WC itu buang air terus. Netizen memasuki 27 Ramadan yang lalu, Wali Kota Gorontalo Marten Taha Molohuta Pitara atau mengeluarkan zakat fitrah. Momen Molohuta Pitara adalah tradisi masyarakat Gorontalo untuk membayar zakat fitrah dibarengi dengan malam Tubilo Tohe. Masyarakat Gorontalo meyakini malam Tubilo Tohe merupakan malam turunnya Lailatul Qadar ke bumi. Wali Kota Gorontalo Marten Taha bersama keluarga mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah merupakan rukun Islam yang keempat yang wajib dilakukan oleh umat muslim di bulan Ramadan. Di Kota Gorontalo, besaran zakat fitrah sebesar Rp30.000 sesuai dengan harga jual beras. Tanggal 27 Ramadan yang diyakini bahwa malam tanggal 27 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadri. Sehingga rata-rata mereka
masyarakat Gorontalo itu membayar zakat fitrah khususnya pada malam tanggal 27, dan tradisi itu yang kita buat, datang ke sini kemudian Sekodi bersama para pemangku adat, dan sebagaimana kebiasaan saya bersama istri itu menyerahkan zakat fitrah ke Tuan Kodi Gorontalo. Tadi sudah diterima dan didoakan, dan insya Allah akan beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Netizen, setelah Muluhu Tapitara, Wali Kota Marten Taha melakukan tradisi Tumbilotohe atau pasang lampu. Tradisi adat budaya masyarakat Gorontalo Tumbilotohe diawali oleh pasang lampu perdana dari Sang Khalifah di rumah dinas dan akan diikuti oleh masyarakat Kota Gorontalo. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini perayaan Tumbilotohe sangat sederhana. Tidak ada semarak, tidak ada pula festival Tumbilotohe. Akibat COVID-19, perayaan semarak dan festival Tumbilotohe ditiadakan oleh pemerintah melalui rapat Forkopimda. Bagaimana tradisi masyarakat adat budaya Gorontalo itu, yaitu disebut dengan Tumbilotohe atau malam pasang lampu. Maka sebagai tanda bahwa malam ini adalah malam ke-27 Ramadan yang diyakini sebagai malam Lailatul Qadar, maka kita melakukan pemasangan perdana lampu di depan rumah dinas, dan tentunya diikuti oleh semua rumah-rumah yang ada di Kota Gorontalo ini. Tapi karena kita melarang adanya festival, adanya perayaan-perayaan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, maka pasang lampu tahun ini hanya dipasang begitu saja di depan rumah masing-masing atau di gedung atau di tempat-tempat yang memang sudah dipasang lampu tanpa ada acara-acara seremonial. Netizen, Wali Kota Gorontalo Marten Taha memberi ceramah sekaligus sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Dalam ceramahnya, Wali Kota Marten Taha mengajak umat muslim untuk mengevaluasi diri setelah mengerjakan tugas wajib di bulan Ramadan pada 1442 Hijriah. Wali Kota Marten Taha selaku Khalifah di Kota Gorontalo mengajak masyarakat untuk mengukur derajat keimanan setiap umat. Wali Kota juga mendorong setiap umat untuk pandai bersyukur. Ukuran derajat keimanan itu menurut Marten Taha dimulai pada malam ke-27 Ramadan. Apakah sikap ketauhidan kita, keimanan dan ketakwaan kita makin lebih mantap atau belum? Nah, dalam mengukur suatu dalam mengevaluasi itu kan harus ada indikator. Bahasa ilmiahnya ada parameter. Walau takaran liyo, on mengukur pale militeri, walau militer itu tanggalan militer itu karena walau ukuran liter, ngokilo ti karena ada ukuran kilogram. Oh, kalau kita mengukur apakah kita berhasil di dalam menjalankan ibadah puasa ini, ada juga ukuran-ukurannya, takaran-takarannya, parameter dan indikator-indikator penilaian, sehingga kita menurut penilaian kita secara perhitungan mandiri, perhitungan sendiri, tapi pada dasarnya orang lain yang menghitung, dan pada akhirnya nanti yang akan menilai siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menugaskan. Kita hanya bisa menghitung kira-kira bagaimana bukti perjalanan berpuasa. Ketauhidan, keimanan dan ketakwaan kita apakah makin lebih bertambah atau berkurang? Kalau dia bertambah, apakah makin berkualitas atau tidak? Makanya di setiap akhir Ramadan kita itu diperintahkan untuk mengagungkan nama Allah sebagai bentuk perhambaan kita, karena rasa keimanan dan ketakwaan sudah merasuk di dalam hati dan diri kita, yang secara reflektif tanpa diperintah oleh siapapun, diri ini akan melaksanakan sholatnya makin lebih bagus, puasanya makin lebih lancar, zakatnya makin lebih mantap. Makanya kalau di akhir Ramadan Allah perintahkan kita walitukmilu iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Netizen, menjelang
Menjelang puasa Ramadan berakhir, Forkompinda mengeluarkan fatwa bahwa Festival Tubilo Tohe, Pasar Senggol, dan Ketupat Lebaran hingga mudik ditiadakan. Bahkan jam usaha pedagang pun juga dibatasi. Karena menurut Marten Taha, Gorontalo masuk peringkat ke-6 secara nasional, daerah yang tingkat mobilitas penduduk sangat tinggi. Dikhawatirkan jumlah angka kasus COVID-19 di Gorontalo akan melonjak di bulan Ramadan hingga pasca Lebaran nanti. Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan Satgas COVID-19 Pusat mengeluarkan rilis. Gorontalo di bulan Ramadan merupakan 6 besar tingkat mobilitas paling tinggi di Indonesia. Hal ini dijelaskan Wali Kota di hadapan awak media saat melakukan silaturahmi dengan Wali Kota di Pandaiolo Iledia. Berbagai kebijakan yang kami tempuh dalam menghadapi bulan aktivitas di bulan Ramadan, terutama hari libur nasional dan hari raya Idul Fitri serta kegiatan amaliyah Ramadan yang di Gorontalo itu mengakibatkan adanya banyak kerumunan. Beberapa waktu yang lalu, Satgas COVID Pusat mengeluarkan rilis Gorontalo itu termasuk dari 6 besar daerah yang tingkat mobilitasnya tinggi di bulan Ramadan ini. Kok Gorontalo ukurannya tidak bisa belanja? Gorontalo termasuk yang tertinggi di Indonesia, tertinggi keempat juga secara nasional tingkat kebahagiaan. Maluku Utara, apalagi kalau Gorontalo. Ini yang jadi pembahasan saya karena Pak Dr. Isman sampaikan ini hasil ini. Karena ini saya sudah tahu, saya sudah baca. Nah, dalam berbagai kesempatan saya sudah menyampaikan kebijakan-kebijakan yang kita ambil dalam rangka untuk mengatasi pengendalian COVID di Kota Gorontalo ini, mengingat bahwa tingkat mobilitas masyarakat kita lebih tinggi dan ada momen-momen tertentu yang mengakibatkan masyarakat melakukan mobilitas atau perjalanan atau keluar rumah sehingga menimbulkan kerumunan, maka salah satunya kita meniadakan pasar senggol yang setiap tahun menjadi tradisi masyarakat Gorontalo. Juga Tubilo Tohe, walaupun kita lihat marah di mana-mana, tapi pemerintah daerah tidak mengizinkan dilaksanakan festival Tubilo Tohe. Jadi kegiatan-kegiatan seremoninya, kegiatan-kegiatan seremonial dan festivalnya, paradenya, panggung-panggungnya itu diadakan. Tapi tetap tradisi Tubilo Tohe itu dilaksanakan dengan mampu di berbagai tempat, di Taruman, di Jatiluhur, tempat-tempat yang diinginkan. Juga kita membatasi berbagai aktivitas masyarakat agar tidak terlalu lama berada di satu tempat. Sebenarnya kita batasi ini kegiatan aktivitas masyarakat itu di malam hari sampai dengan 21. Nah, pada saat rapat dengan Forkompinda dan sebagainya, minta yang sudah terbola, kita ambil yang paling moderat. Jalan tengahnya oke, jam 10, karena sudah ini akan orang harus keluar tapi baru mau pulang pergi belanja. Ya, kasih kesempatan 1 jam atau 1,5 jam kita belanja di malam hari, karena kebiasaan orang Gorontalo belanjanya itu di malam hari, sementara pagi itu sepi. Padahal pagi sampai siang, nanti mulai sore-sore itu ya mulai kelihatan di tingkat kemacetan. Netizen tradisi masyarakat Gorontalo menyambut 1 Syawal adalah menggelar Tonggeamo di rumah jabatan pimpinan. Untuk Kota Gorontalo, Tonggeamo dilaksanakan di rumah dinas Wali Kota Gorontalo. Tonggeamo menentukan 1 Syawal sebagai pelaksanaan sholat Idul Fitri yang segera diumumkan kepada masyarakat. Tadi Menteri Agama didampingi oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI.
Untuk itu di Kota Gorontalo, saya sebagai pimpinan daerah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Agama dan resmi hari ini dihadiri oleh seluruh perangkat dari pemerintahan, dari ulama, umarat, pemerintahan, juga Tuan Kodi, Majelis Ulama, Kementerian Agama, dan dari umarat, para pemangku adat, para imam, para Forkopimda, Ketua Dewan Adat, bahwa sama-sama kita mendengarkan dan diumumkan bahwa 1 Syawal 1442 Hijriah, di mana umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Netizen takbiran tahlil dan tahmid berkumandang di Seantoro Jagat, Kota Gorontalo. Di Kota Gorontalo, sholat Idul Fitri 1442 Hijriah dilaksanakan di masjid dan lapangan. Wali Kota Gorontalo melaksanakan sholat Id di Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Wali Kota Gorontalo Marten Taha dan keluarga laksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Baitur Rahim. Didampingi Camat Kota Selatan, para kepala dinas serta pemangku adat. Sholat Idul Fitri dilaksanakan tepat pada jam 7 pagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Jemwada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.